misalkan gitu juga gue udah lihat-lihat sih dari tadi kayak Parah ya? iya sebenarnya mungkin karena refleks. Sorry. Hai, sudah selesai. Iya udah. Tadi ada beberapa pasien aja tadi. Gimana? Iya. Dok. Gimana? Gue mau curhat. Curhat apa lagi? Tadi Apalagi Nova udah ribet banget ya Mbak. Oke. Mumpung gue lagi di sini. Tadi pas lo pergi, gue megangin rambut. Tiba-tiba rontoknya parah banget rambut gue. Oke, rontoknya seberapa banyak sih? Banyak. Jadi pas gue gini tuh, lihat tuh segumpelan gitu Segumpulan loh. gimana? Dok. Kadang-kadang nih kita Lihat cuma dia tuh di rontok, kaca tuh. cuman Oh. rontok beberapa, kesannya kayak segumpal kayak banyak gitu. Tapi gue kalau keramas juga ya, ini kalau pas lagi habis keramas tuh Pasti rontok rontoknya banyak. parah banget. Banyak banget. Banyak banget. Oke, jadi indikasi Gitu. rambut rontok yang berlebihan itu ketika setiap harinya rambut itu rontok lebih dari 100 helai. Oh, jadi gue harus oke. ngitungin. Nggak harus ngitungin sih, tapi kita bisa Kira-kira mentakar ya. ya, mengkira-kira. Kalau misalkan kurang dari 50 helai, itu sebenarnya wajar. Normal, karena memang rambut itu memang ada fase rontoknya. Oke. Gitu. Memang ada gitu. Jadi rambut itu ada fase di mana rambut itu tumbuh, kemudian rambut itu rontok, kemudian ada fase di antaranya, ada fase tunggunya juga dari antara rambut rontok hingga rambut tumbuh kembali. Gitu. Oke, ada masa tunggu ya. Iya, sekitar 2 sampai 3 bulan. That's why memang rambut kita rontok itu ya hal normal sebenarnya. Jadi Normal, kalau wajar. masih di bawah 100 helai itu Iya. masih nggak apa-apa ya. Masih normal. Kalau memang lo Jadi insecure. kalau gue habis keramas, terus kayak begini tiba-tiba gue megangin rambut gue rontok walaupun banyak gitu tuh sebenarnya masih normal. Masih normal gitu kan. sebenarnya. Yang nggak Iya. normal ketika setiap hari kita menemukan rambutnya rontok itu lebih dari 100 helai gitu. Banyak banget gitu. 100 helai itu banyak. Iya, banyak iya. lah gitu. Kalau memang nggak yakin kita harus hitung sih biar Nggak sebenarnya males. Tapi ribet banget Iya, nggak sih? Ribet bener-bener. banget setiap hari mesti ngitungin berapa sih Rambut gue sehat nggak ya? Iya, Gitu. gitu. Asal sih yang penting adalah satu rambut sehat. Jangan sering-sering pakai kayak misalkan di styling, dipanasin di Oh air. iya, catokan, Iya. hair dryer. Gitu. ya. Kalaupun pakai catokan, coba untuk kayak kayak ya a bit vitamin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan rambutnya berketombe, diatasin ketombenya gitu. Karena salah satu penyebab rambut rontok juga karena ketombe. Oh, ketombe. Iya, kalau ketombenya parah, mesti diobatin gitu. Oh, jadi sebenarnya memang harus tahu dulu nih si rontoknya ini karena apa? Betul. Karena hormon juga ada nggak sih? Hormon, iya. Sama Karena rontok? iya, betul. Karena ada beberapa pasien setelah melahirkan terutama dalam fase menyusui, ya rambutnya mengalami kerontokan. Gue dulu juga begitu iya. waktu menyusui. Oke. Rontok gitu. Rambutnya rontok ya? Jadi ya benar berarti kalau nggak karena hormon, terus memang berarti karena rambutnya nggak sehat, which itu ketombe, Betul. bisa ngebuat rontok. Dan gitu. sering styling juga. Ya, terus styling pakai hairspray lah, terus kemudian Pakai hairspray jadi bikin skin rontok. terus kemudian di ponytail gitu loh sebenarnya. Emang iya? Kamu kuncit kekencengan, itu kan dia narik rambut. Oh gitu, Iya. pantas Iya. rontok. Iya, makanya kalau kunci rambut jangan terlalu kencang. Apalagi ini kan gitu. ini di slick back gitu kan dia Iya, masih iya, kencang iya banget sih. kan gitu. Tapi Oh iya bener, Iya pantesan kok hari ini rambut gue rontok banget. Karena lo dikuncir belakang itu ya. Iya bener. Iya, dan Nova juga notice sih kayak ya bukan karena pakai hijab tapi Iya, semenjak berhijab ya Nova rontok banget karena mungkin karena ketarik kali ya ke belakang. Bukan ketarik dan juga mungkin lembab juga Iya, gitu jadi loh. rontok banget Iya. gitu. Jadi kayaknya ya, kalau pakai kerudung 2 jam sekali harus lo buka di biar nggak iya, lembab. biar rambut gue tuh memang itu Enggak ya? pasti Salah Itu ya? nggak ada. Nggak ada. Oke, Kalau pakai maaf kerudung ya. mesti istiqomah ya. Iya benar. Aduh gue didorong. Nggak ngadi-ngadi nih. Iya. Tapi kalau misalnya Iya. kalau sisiran sering-sering gitu itu bisa juga nggak sih? Sisiran sering-sering, kalau sisirnya kasar banget ya rontok. Oh. Tapi kalau sisirnya lembut, halus ya, iya. bukan pakai yang sisir prot Yang gitu, brut-brut ya, batput gitu, ya rontok gitu kan. Tetap aja akarnya rambut pasti kan ada Ada, batasannya iya, ada gitu. batasannya, betul, Ya kan betul. bisa kecabut gitu loh. Jadi Karena harus pelan-pelan rontok juga paksa nyisirnya. jadinya, bukan Oke. karena rontok alami gitu. Oke, jadi biasanya kan kita refleks kalau misalnya habis keramas, kita nggak pakai sisir langsung, kita akan mainin pakai tangan, dan itu banyak banget langsung di tangan, lebih banyak daripada kita biasanya nyisir.
Jadi Iya, sebenarnya kayak boleh nggak sih refleks, tuh iya. nyisir Aku tuh kayak- pas lagi basah ya? Mungkin pada saat lagi basah gini loh, kamu tuh refleks tangannya terlalu kencang. Diusahakan ketika lagi oke. styling dijaga, dikontrolling Oke, gitu oke, loh. oke. Jangan terlalu kencang Controlling juga. ya. Jadi gitu harus loh. lemah lembut gitu ya. Iya, iya, iya. Iya, seperti dirimu lah. Tapi boleh nggak sih lagi basah nyisir buat kesehatan rambut tuh ini nggak? Bagus, sebenarnya nggak ada korelasi antara kesehatan rambut dengan menyisir pada saat basah. Nggak ada, sebenarnya Nggak ada that's fine. hubungannya ya, nggak ada. nggak ada masalah sebenarnya. Yang mungkin bermasalah ketika keramas, Iya. keramas setiap hari, ya. Iya. Keramas setiap hari itu tergantung daripada si rambutnya sendiri. Kalau misalkan banyak aktivitas luar, kulit kepalanya berminyak memang dan apa sih kotor, ya keramas itu kan sebenarnya membersihkan si kulit kepala lebih tepatnya. Kalau kulit kepalanya sehat, otomatis akar rambutnya juga sehat gitu. Tapi juga jangan terlalu sering karena kan kita keramas menggunakan shampoo. Shampoo zat aktifnya banyak dan kadang-kadang malah bikin akar rambut jadi lebih rapuh. Jadi akhirnya fase rontoknya lebih banyak. Tapi kalau misalnya ada masalah-masalah rambut gitu dok, kayak misalnya rontoknya berlebihan gitu ya, kayak tadi disebutin 100 helai per hari, itu ada perawatan-perawatan khusus nggak sih? Perawatan khusus sebenarnya satu yang pertama adalah cari tahu dulu penyebab rontoknya apa. Itu paling penting. Yang kedua kalau sudah tahu penyebab rontoknya apa, jadi kita bisa mengatasinya langsung. Langsung pada sebabnya apa. Misalkan nih kamu tiap hari styling, ya kamu kuranginlah styling. Terus kemudian kamu juga pasti sisirnya juga terlalu kasar, kuranginlah menyisir yang kasar-kasar. Ada ketombe, atasin ketombenya. Kurang vitamin dan mineral dalam tubuh juga salah satunya mempengaruhi kerontokan rambut, terutama zat besi ataupun zinc. Oke. Betul, gitu. Oh, jadi sebenarnya agak-agak kompleks juga ya. Banyak penyebabnya. Jadi mesti kita tahu dulu penyebabnya seperti apa, baru kita bisa menangani dengan tepat sebenarnya. Nah itu di dokter kulit juga bisa ya dok? Iya bisa dong, maksudnya bisa kita lihat juga penyebabnya. Pasti kan kita ada yang namanya anamnesa, kita akan tanya udah berapa lama rontoknya, ataupun apa sih namanya sehari berapa helai ya. Karena suatu penyakit juga bisa, kalau pada penderita kanker juga kan rontoknya juga berlebihan. Karena gitu. apa Iya, ya, kemoterapi juga kan kemo ya, ya, karena panas ya. Iya gitu loh. Jadi emang kita lihat kalau misalkan memang tidak ada penyakit yang berbahaya, penyakit sistemik yang berbahaya, kemudian memang karena kebiasaan aja, daily rutin aja, ya bisa kita atasin. Tapi kalau misalkan ada penyebabnya, misalkan kayak simpel lah ketombe, kita atasin ketombenya, biasanya rontoknya juga akan berkurang. Oke, itu akan berkesinambungan ya. Betul. Nah, Nova penasaran sih sebenarnya masalah rambut itu kan dari tadi kita bahasnya hanya rontok dan ketombe. Sebenarnya di luar dari itu ada nggak sih masalah rambut lain yang memang harus kita concern gitu loh? Yang memang harus kita perhatikan. Oke, yang harus diperhatikan adalah sekarang sih saya ngelihatnya banyak banget orang-orang yang ngecat rambut. Ya apa sih namanya di coloring ya. Kalau bisa jangan terlalu intens dan terlalu sering di coloring, kemudian di bleaching gitu-gitu ya. Karena itu sendiri akan memperapuh sendiri akar rambut, kemudian batang rambutnya juga akan rapuh, jadi sering rontok dan segala macam gitu loh. Karena ada bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita ya, iya. atau Jadi rambut kita itu ya. jadi apapun itu bahan kimia pasti kan nggak baik untuk tubuh ya. Jadi emang harus dikurangin gitu ya. Oke. Pola Jadi memang makan tuh mempengaruhi pencegahan ya. rontok nggak dok? Pola makan ya. Salah satunya kalau misalkan kamu diet. Kamu diet, berat badannya turunnya drastis. Misalkan 1 bulan itu tiba-tiba turun 10 kilo. Ada fase di mana rambut jadi rontok. Karena defisiensi dari zat besi, zinc gitu-gitu. Iya. Kan sebenarnya Pak, yang normal itu penurunan berat badan tuh sekitar 1 minggu itu sekitar 0,5 kilogram sampai dengan 1 kilogram maksimal sebenarnya. Jadi ketika 1 bulan itu maksimal di 4 sampai 5 kilogram sebenarnya. Tapi ketika kamu lebih dari itu sampai 10 kilogram, it means kamu banyak mengalami kekurangan atau defisiensi zat-zat tertentu. Gitu ya. Jadi ya makanya salah satunya menyebabkan rambutnya jadi rontok gitu. Jadi kalau mau diet juga mesti balance, jangan terlalu ekstrim. Balance antara makanan dengan olahraga juga, daripada kita diet ngurangin makanan ya akhirnya asupan nutrisi kita juga berkurang, akhirnya kemana-mana nih, kulit juga jadi jelek, rambut jadi jelek ya, jadi kusam. Iya betul. Kayak gitu. Banyak banget ya. Jadi ya itu tadi kayak ngomongin coloring kan tiba-tiba kayak bleaching dan lain-lain. Nah,
kita kan banyak yang ngeliat kayak aku ngeliat nih rambutnya kayak Eci sama Debol kalau dari jauh karena mereka coloring, ih bagus banget rambutnya segala macem. Seperti Terus tiba-tiba, gadisan sih. iya aku pas kalau ngeliatin mereka dari deket, rambutnya kasar segala macem. Ya, karena zat kimia Susah tadi. pencegahannya. Cara pencegahannya sebenarnya rajin pakai kayak moisturizer atau vitamin ya, gitu loh untuk rambutnya. Tapi kalau rambutnya yang memang sudah kering banget, rusak banget, mending dipotong aja. Oh oke, berarti itu adalah solution kalau memang lo ngerasa rambut lo udah nggak bagus atau nggak sehat dan memang rontok rusak itu mendingan potong. Karena nanti akan tumbuh lagi ya dengan ini yang dan baru. stop menggunakan zat-zat kimia. Maksudnya kayak misalkan mau coba coloring lagi nanti dulu gitu. Sehatin dulu. Iya, sehatin dulu, istirahatin dulu. Kayak dikasih jeda nafas dulu lah rambutnya gitu loh. Berapa lama biasanya dok jeda dari misalnya dari coloring pertama ke coloring kedua gitu yang dianjurkan ya biar itu sebenarnya gini, nggak ada patokan khusus secara ilmu kedokteran ya, apalagi coloring. Iya. Ilmu kesalonan gitu. Bener ya. Saya bukan pegawai salon kebetulan. Saya dokter. Kali tahu dong. Iya. Ya, tapi maksudnya jangan terlalu sering. Ketika colornya masih in touch, jangan kamu tambah. Karena kan balik lagi, manusia tuh nggak ada rasa puas. Ketika rambutnya udah bagus, aduh pengen lagi. Akhirnya tambah. Dari yang merah jadi Mejiku Hibiniu nanti rambutnya. Jadi jangan terlalu sering lah. Iya. Intinya pokoknya jangan sesuatu yang berlebihan lah, mau di rambut atau apapun itu. Ya karena kan sekarang sebenarnya permasalahan perempuan itu tuh kalau nggak kulit wajah, rambut ya. Iya nggak sih dok? Cowok gitu. juga sebenarnya rambut juga. Gitu? Karena banyak juga kan cowok, apalagi cowok mengalami kebotakan kan. Bagian depan atau bagian tengah. Nah itu gitu bisa ya. diapain dok? Banyak treatmentnya, tapi dilihat dulu, akan diperiksa dulu kalau misalkan masih ada harapan, kasarnya di folikel rambutnya itu masih terlihat, itu bisa kita istilahnya regrowth lagi, kita rangsang pertumbuhannya lagi. Banyak cara sebenarnya, salah satunya dengan PRP, kemudian dengan laser dan segala macam. Tapi kalau misalkan sudah memang licin, memang folikel rambutnya memang udah nggak ada, terpaksa dengan transplant. Oh gitu, berarti akarnya tuh udah mati total, nggak akan bisa numbuh. Nggak akan bisa tumbuh. Dirangsang gimana pun nggak akan bisa tumbuh ya. Gitu. Nah itu biasanya karena umur, hormon, genetik atau apa? Semuanya. Oh semuanya. Iya, semuanya. Genetik bisa, kemudian umur hormon gitu. Jadi kebotakan dini itu karena bisa jadi faktor genetik, hormon, dan makanan. Betul, defisiensi. Umur. Kalau umur masih muda kenapa kok rontok? Iya, salah satunya bisa defisiensi nutrisi, kasupannya nggak benar. Kemudian yang kedua hormonal, gitu ya. Biasanya ada dehidrotestosteron namanya, sehingga menyebabkan kerontokan. Kemudian yang ketiga tadi genetik. Gitu ya, memang pada dasarnya genetikalnya memang botak ya udah gitu. Iya. Jadi memang nggak bisa sembarangan botak nih kamu harus ini, ada asesmen tertentu ya betul, yang memang harus betul harus dilihat dulu mau gimana gitu. Oke. Kalau uban dok, kalau uban itu kan biasanya penyakit kan apa sih? kalau dulu mungkin uban tanda-tanda udah tua lo gitu kan. Tapi kan kalau sekarang kan banyak yang bahkan di umur under 30 pun dia udah banyak ubannya gitu. Itu berarti kan nggak hanya faktor usia kan? Uban sebenarnya faktor genetik sih. Itu gray hair tuh faktor genetik. Mau digimanain pun agak susah sebenarnya. Rambut yang tumbuh akan kembali hitam lagi. Bagian dari pigmen sebenarnya, pigmentasi. Benar. Gitu ya. Jadi emang genetik. Caranya apa ditutupin dengan ubannya? Ya cara dengan di-coloring sih sebenarnya. Gitu. Kalau untuk mengurangi gray hair sampai sekarang tuh belum ada terapi ataupun tindakan di mana untuk mengurangi uban. Tapi kalau misalkan uban dicegah juga emang nggak ada gitu. Nggak bisa Cuman ya, emang diatasinnya ya. dengan di udah nasib aja kalau lo ubanan guys. Iya. Nah tapi kalau misalnya dari ilmu kedokteran sendiri ya dok, keramas itu dianjurkan nggak sih setiap hari? Tadi balik lagi, kalau misalkan kamu aktivitasnya banyak, kulit kepala kamu berminyak, boleh dilakukan setiap hari. Tapi kalau misalkan kamu nggak terlalu banyak aktivitas, kulit kepala kamu biasa aja normal gitu ya, boleh misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Gitu kan, tetap aja keramas menggunakan shampoo zat kimia. Zat kimia kalau misalkan tidak cocok dengan kulit kepala ataupun akarnya, akhirnya akarnya jadi rontok gitu. Iya. Tapi kalau kita keramas setiap hari membasahi rambut tapi tidak dengan shampoo, bau nggak sih meminimalisir kita menggunakan terlalu banyak zat kimia ke dalam. Nggak ada masalah, cuman kalau misalkan scalpnya berminyak jadi nggak terlalu bersih.
Oke. Ya, karena kan kalau scalp atau kulit kepalanya berminyak biasanya menyebabkan ketombe. Gitu. Jadi emang harus bersih. Biasa dibersihkan dengan shampoo yang pasti akan ada ingredients deterjennya gitu. Seperti sabun juga kan gitu. Untuk yang kayak ya shampoo kan harus ngebasahin rambut segala macam. Kadang perempuan-perempuan itu malas sekali ya kan. Ada sekarang metode namanya dry shampoo. Dry shampoo sebenarnya tidak ada pengaruh yang gimana-gimana. Hanya kalau misalkan memang rambutnya lepek jadi lebih volume gitu loh. Cuman begitu aja sih, cuman sekedar itu. Tapi kalau untuk ngebersihin sih enggak. Kalau untuk bahaya sih sebenarnya enggak. Tapi jangan terlalu sering juga. Zat kimia balik lagi. Apapun zat kimia jangan terlalu sering dipakai. Gitu. Hanya mengurangi lepek aja ya sebenarnya ke dry shampoo itu ya. Iya, gitu. Setahu saya sih gitu ya. Gimana dengan perempuan-perempuan ini? Iya. Tapi benar. Karena semakin banyak bahan kimia kan sebenarnya semakin rontok ya. Kayak semakin gak bagus ya. Iya, ke semakin dalam gak rambut bagus kita. gitu kan. Seru banget. Jadi kayak oke, rambut harus gini. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang muka harus gini. Nih jerawatku yang memang aku nggak boleh gatel-gatel nih tanganku untuk dipegang-pegang terus. Mungkin kita juga udah bisa mulai paham ya. Rambut kita harus diginiin. Kulit kita harus diginiin. Nah sekarang aku mau tanya nih sebenarnya tips yang paling penting untuk perawatan rambut kita tuh. Tips paling penting adalah pertama rambut mesti sehat, artinya adalah bersih-bersih ya. Jadi kalau misalkan aktivitas kamu banyak ya rajinlah keramas 1 hari sekali. Kemudian kalau nggak banyak aktivitas ya jangan terlalu sering untuk keramas. Kemudian kalau misalkan coloring jangan terlalu sering coloring karena balik lagi coloring, bleaching itu berbahaya untuk rambut karena rambut sendiri itu maksudnya banyak zat kimia yang nempel akhirnya rontok, akhirnya malah jadi botak gitu ya. Terus kemudian asupan gizi juga penting. Gitu ya, asupan makanan. Jangan diet terlalu ekstrim. Sekali lagi, diet terlalu ekstrim, impactnya kemana-mana. Gitu. Salah satunya adalah ke rambut. Gitu. Jadi gunakan sesuai kebutuhan tubuh kita aja ya. Betul sekali. Wah, seru banget pembahasan hari ini. Dokter Renaldi. Terima kasih Dokter Renaldi, mantap. Jadi aku pulang sudah mulai banyak yang menjadi PR-ku nih. Benar. Banyak banget PR-ku. Muka harus ini. Kalau keramas segala macam karena ya tadi seperti aku ceritakan, aku berhijab, aku merasakan ada rontok yang berlebihan karena mungkin lembab dan lain-lain. Jadi kan aku harus ekstra perawatan. Mungkin next aging mungkin. Siap. Boleh. Kayaknya abis ini langsung bikin janji deh. Buat treatment ya. Ditunggu janjinya ya. Nah teman-teman seru banget pembahasan hari ini. Pokoknya hari ini kita udah dapet tentang wajah, tentang rambut, pokoknya perempuan banget. Nanti nextnya mungkin kita bisa ngobrolin tentang aging, tentang kolagen, tentang banyak. Bisa kita explore gitu kan. Betul, teman-teman juga boleh komen kira-kira kita mau bahas apa nextnya ya. Betul. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. terima kasih.